Bacaan Kitab Suci Injil, Renungan, dan Doa, Rabu, tanggal 8 Juni tahun 2022. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 5 ayat 17-19. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat, sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga." Demikianlah sabda Tuhan. Shalom. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Bacaan Injil Matius bab 5 ayat 17-19 hari ini membuat para ahli Taurat dan orang Farisi makan hati dengan Tuhan Yesus. Bagi mereka, banyak pengajaran Tuhan Yesus yang bertentangan dan bahkan meniadakan hukum Taurat. Ambil contoh, ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, mereka mengkritik Tuhan Yesus karena Taurat melarang melakukan hal demikian. Maka pada saat khotbah di bukit, Tuhan Yesus menegaskan bahwa ia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Bahkan secara keras Tuhan Yesus menegaskan bahwa, barang siapa meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Namun bagi Tuhan Yesus, hukum Taurat tidak memiliki arti apa-apa jika hanya dipandang sebagai peraturan keagamaan semata. Tuhan Yesus menggarisbawahi bahwa yang terpenting bukan soal menjaga kemurnian ajaran Taurat, tetapi bagaimana Taurat ini dijalani dan dihayati dalam hidup setiap hari. Taurat menjadi inspirasi yang menuntun orang kepada kebaikan dan menjadi sumber moral dalam bertindak dan berbuat apapun dalam hidupnya. Orang yang demikian, menurut Tuhan Yesus, akan menduduki tempat tertinggi dalam kerajaan surga. Kata-kata Tuhan Yesus ini amat relevan dengan kehidupan kita. Kitab suci adalah firman Tuhan yang menjadi pelita dalam hidup keberimanan kita. Saat ini, seringkali ayat kitab suci dipakai untuk membenarkan perilaku menyimpang, seolah-olah Tuhan mengizinkan umat manusia melakukan apapun sesuai dengan keinginannya. Sebagai pengikut Kristus, acap kali kita hanya tampil sebagai pendengar atau pembaca firman. Sabda Allah yang dibaca dan didengar belum meresap dan menjiwai seluruh pola laku hidup keberimanan dan sosial kita. Tuhan Yesus mengajak kita untuk tidak saja menjadi pendengar atau pembaca firman, tetapi terutama menjadi pelaku firman. Marilah berdoa. Ya Tuhan, bimbinglah aku dalam menghayati dan melaksanakan sabda dan kehendak-Mu. Dengan demikian, aku bukan saja menjadi pendengar sabda, tetapi terutama menjadi pelaku sabda-Mu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. RHPE Channel.